Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Siabah, kembali lagi di channel Siabah. Perkenalkan, saya Putri Aulia Muslimah dan rekan saya Linda Novitasari bersama narasumber kami yaitu Bapak Abdillah Sani atau biasa dipanggil Abah. Untuk mempersingkat waktu, silakan Linda, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, menurut Abah, ketahanan nasional di Indonesia ini sudah terwujud apa belum sih? Nah, kalau misalnya sudah atau belumnya itu, Abah melihat dari mana? Abah mengetahuinya dari mana? Melihat dari mana, dari kampus atau dari rumah gitu kan ya. Oke. Berarti ini kan pendapat pribadi ya. Pendapat saya pribadi, karena mungkin saja orang akan melihatnya dari sisi-sisi yang berbeda. Kalau saya pribadi, dengan kondisi Indonesia saat ini, di tengah resesi ekonomi dunia yang sedang global terjadi, di mana ada perang di Ukraina dan Rusia, terus juga ada perang dingin antara Amerika dengan Cina, dan juga ada ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah, perang antara sesama negara negara-negara Arab di sana, termasuk Indonesia sendiri yang belum lama kemarin mengalami reformasi ya. Terus sebelumnya lagi Indonesia pernah mengalami pemberontakan G13 PKI. Kalau saya nilai secara pribadi, Indonesia cukup punya ketahanan nasional. Buktinya Indonesia sampai saat ini tidak pecah belah menjadi negara-negara kecil-kecil. Kita masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun di banyak negara mengalami perpecahan, mengalami peperangan ya. Kemudian banyak negara yang ya seperti Sri Lanka kemarin kan sampai presidennya melarikan diri. Terus juga Turki juga saat ini setengah dilanda resesi ekonomi, juga banyak negara-negara lain. Indonesia alhamdulillah so far kita bisa kesana kemari dengan aman. Kamu tetap kuliah dengan aman, kamu bisa jalan-jalan sana kemari dengan aman ya. Terus kemudian kita relatif juga tidak ada kerusuhan politik. Ada sedikit gejolak-gejolak, terutama yang terjadi pada masa kemarin itu masa pemilihan presiden tahun 2019. Ya itulah yang namanya dinamika negara demokrasi. Negara demokrasi kan suatu negara di mana pemerintahannya berasal dari rakyat, kemudian dijalankan oleh rakyat, dan hasilnya nanti untuk rakyat. Dan rakyat kita adalah negara dengan penduduk 270 juta lebih. Kita merupakan negara keempat terbesar penduduknya. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Amerika, yang keempat Indonesia ya. Jadi wajar saja kalau suatu negara yang penduduknya sekian banyak itu kita sanggup bertahan dengan kondisi yang relatif aman. Cina kenapa bisa aman padahal dia penduduknya luar biasa besar? Harus diingat bahwa Cina itu kan boleh dikatakan kayak Cina semua ya kan? Cina semua, bahkan ada Cina Taiwan, ada Cina Hong Kong, ada Cina RRC, dan di seluruh dunia ada orang Cina. Makanya jumlah orang Cina itu kalau total mungkin 2 miliar lebih dia seluruh negara di dunia mungkin ya. Tapi mereka relatif homogen sama. India juga relatif homogen.
ya. Maka mungkin yang menjadi acuan kita yang ketiga itu adalah negara Amerika. Amerika itu kan sebenarnya heterogen, datang dari Inggris, datang dari Afrika, datang dari Asia, datang dari Eropa, menjadi satu negara baru namanya Amerika. Nah, makanya mereka kemudian lebih menyukai ideologinya adalah ideologi individualis, karena dengan ideologi individualis setiap orang diberi kesempatan untuk berkembang masing-masing, dan mereka tuh liberal dalam berpikir bebas, cocok ideologinya sama mereka. Makanya kemudian mereka mampu menjadi negara yang besar, negara berpengaruh karena mereka kompak. Indonesia gimana sebagai negara terbesar kompak? Indonesia adalah negara heterogen, dilihat dari segi agama, dilihat dari segi suku, dilihat dari segi ras dan golongan. Indonesia itu sangat beragam. Lalu apakah Indonesia kemudian akan mampu bertahan? Tergantung kita. Apakah kita benar-benar menyadari kita itu bersatu karena apa? Apa yang bisa mempersatukan kita? Yang membuat kita selama ini bertahan ya, adalah oleh karena yang kita jadikan ideologi pemersatu kita memang lahir dari watak kita sendiri. Pancasila itu lahir dari karakter bangsa Indonesia sendiri, bukannya jiplak ideologinya orang, bukannya watak orang lain kita tiru-tiru, enggak, dari Indonesia sendiri. Maka meskipun kita lihat dalam pelaksanaannya Pancasila itu seringkali cuma jadi hiasan dinding aja Pancasila, tapi dalam pelaksanaannya enggak murni dan konsekuen. Tapi karena memang berasal dari pribadi kita sendiri, dan kita sejauh ini alhamdulillah masih konsekuen dengan itu, ya kita mampu bertahan. Coba kalau misalnya kita ganti dengan yang lain sehingga kita menjadi orang lain, ya kamu berusaha menjadi orang lain, pasti dalam diri kamu kan ada pertentangan. Ini bukan saya, ya kan? Ini bukan saya mau jadi diri saya sendiri. Sedangkan jangan lagi seperti itu ya. Remaja seringkali kan suka berontak kalau diatur oleh orang tua, merasa udah dewasa, ya kan, merasa udah bisa berpikir, udah bisa mempertimbangkan, kenapa apa-apa mesti harus nurut orang tua. Ini demi kebahagiaan kamu, kata mama kamu. Itu kan kebahagiaan mama, bukan kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya menurut saya sendiri, masa kebahagiaan saya menurut mama, kan itu kan ya. Seringkali seperti itu. Itu terjadi pertentangan, padahal yang mengarahkan bukan siapa-siapa, tapi orang yang mau melahirkan kita. Masih seringkali kita bentur dengan orang tua kita sendiri. Sodik mungkin pernah berantem sama bapaknya, walaupun nggak berantem fisik, tapi pernah lah nggak setuju dengan apa pendapat bapaknya. Itu juga pasti begitu, pasti dengan orang tua. Maka kalau misalnya kita kemudian menjadi orang lain yang bukan kita, udah pasti nggak akan bertahan lama. Kalau kita lihat Indonesia sampai saat ini, alhamdulillah masih aman, ya. Ada gejolak, tapi masih bisa diatasi oleh pemerintah. Ya, kita mesti bersyukur. Ada oknum-oknum yang datang dari luar terus kemudian berusaha untuk mempengaruhi kita, ya, dengan macam-macam pandangan, dengan macam-macam aliran. Yang kembali kepada kita, itu bukan saya nggak boleh disebutkan deh. Situ aja lah, nggak mau saya. Itu mestinya pribadi kita. Karena kalau enggak ya, ingat saya berkali-kali bilang bahwa tidak ada jaminan Indonesia ini akan terus eksis. Siapa yang jamin? Dulu ada bangsa Persia, dulu ada bangsa Romawi, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan Sriwijaya. Ya kan? Kemana sekarang? Tinggal sejarah, tinggal catatan di buku sejarah. Indonesia ya pasti begitu juga kalau kita nggak mampu mempertahankan. Makanya kembali kepada kita ini, katakanlah kalau saya ya udah out track, artinya udah angkatan tua yang sebentar lagi akan digantikan oleh anda nanti akan berkembang juga menjadi dewasa, kemudian digantikan lagi oleh generasi berikutnya. Mampu nggak ada nanti mewariskan nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai Pancasila kepada generasi berikutnya.
apakah Anda malah akan larut dalam situasi itu? Ya katakanlah nanti generasi sekarang lebih senang lihat Korea. Lu cinta lurak sama menjadi orang Korea kan? Iya kan? Dia pengen jadi Lisa Blackpink. Tapi mau nggak Lisa Blackpink dia disamain sama dia? Nggak mau. Lisa Blackpink nggak. Itu kan cowok. Masa saya disamain sama dia? Nggak mau kan? Ya berarti lu cinta Luna juga untuk bisa samain Lisa kan ngerombak segala-galanya kan? Biayanya besar dan tetap aja orang pada nyinyir. Iya kan? Tapi memang saya salut juga sih, artinya dia berani seperti itu kan, akibatnya dia punya medsos kan ramai terus kan dapat bayaran. Itu suatu suatu konsekuensi ya. Kamu juga kalau misalnya kalau medsos kamu rame ya biasanya yang nyeleneh itu yang rame. Medsos saya sepi, isinya pendidikan, sehingga ada sepi penonton. Jadi kalau nggak ada mahasiswa nggak ada penonton kali, mahasiswa aja. Saya yakin kalau semuanya mahasiswa sesuai dengan apa yang saya harapkan, setiap kali ada isu tonton semuanya cepat saya dapat. Ya karena sepi, coba aja. Putri nonton nggak medsos sama YouTube-nya? Selalu, Linda? Jujur. Tapi penuh nggak? Apa cuma di download? Penuh. Ayo. Kadang-kadang mahasiswa kan bilang alasannya apa? Kan di download bah, kalau nggak habis ini saya pulsa saya. Iya benar juga sih. Iya kan. Artinya kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke pembicaraan kita. Artinya pertanyaan kamu tentang seberapa jauh sih sebenarnya jati diri bangsa kita, ketahanan nasional kita sampai saat ini masih ada, dan apakah Indonesia sudah merdeka? Merdeka sih jelas, ketahanan juga jelas, tapi apakah mampu bertahan untuk ke depan? Wallahualam. Nggak tahu, tergantung kita. Tapi sejauh ini kalau kamu menanya pendapat saya, masih Indonesia masih bagus. Coba Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Amerika sendiri emang negara aman tuh? Enggak kan? Banyak pemboman, bukan pemboman, penembakan kan? Iseng-iseng ada penembakan, anak-anak SD tembakin, ya kan? Terus masih ada sering kerusuhan di sana itu. Inggris juga begitu. Ya kan, negara-negara yang apa namanya, negara-negara modern. Ya. Negara-negara Timur Tengah ya jangan ditanya lah. Seringkali terjadi peperangan, tapi Indonesia kan enggak ada ya. Alhamdulillah. So far kita aman-aman aja tuh. Ya kalau perkara ada copet, ada maling, ada curanmor, itu mah di mana-mana juga ada. Banyak aja. Ya mana ada sih dunia tanpa penjahat, nggak mungkin. Pasti ada aja. Cuman dalam skala besar yang membuat negara kita jadi gonjang-ganjing dan kita kemudian menjadi kembali dipengaruhi orang lain secara fisik enggak. Tapi kalau budaya iya. Contohnya sekarang apa itu? Sekarang aja pendapat LGBT itu makin berani. Iya, makin berani. Itu berarti kan kita secara budaya tengah digeser menuju suatu pandangan yang mendukung ya. Tapi apakah kita terpengaruh? Ya enggak lah, tergantung Anda punya bibit LGBT, kalau enggak ya enggak. Iya kan? Tapi kalau misalnya kita sendiri punya bibit LGBT ya otomatis jadi ke bawah. Tapi kalau enggak ya enggak ada masalah, biarin aja dia mau dia, kita mau kita. Gitu. Jadi kembali lagi kepada kepertahanan kita sendiri. Hati-hati. Makanya saya ya alhamdulillah ya ini kan kembali lagi inspirasi dari Allah ya. Kenapa saya kok bisa punya ide untuk ngajar dengan cara kayak gini? Siapa yang nunjukin? Mau saya mikir sendiri. Siapa lah saya? Pasti Allah yang ngasih. Artinya saya bikin seperti ini, tanya jawab, terus saya share di YouTube. Walaupun penonton sedikit nggak ada masalah. Ya kan artinya kan semuanya ada rezekinya masing-masing, ada ketentuannya masing-masing. Nggak problem, yang penting berusaha. Yang penting berusaha. Jadi gitu ya, Linda. Ya pertanyaan kedua. Apakah ketahanan nasional Indonesia itu sudah terwujud? Menurut kamu gimana? Saya balikin. Kan kamu juga di Indonesia, bukan di luar. Gimana menurut kamu? Masih belum gimana? Silakan pakai ini. Iya. Iya.
Nggak salah apa, namanya kita berpendapat nggak masalah. Menurut kamu gimana? Udah terwujud belum? Kayaknya belum. Kenapa? Gimana ya? Terbuka aja ngomong, nggak ada yang ngomelin kok. Santai aja. Ayo Linda bantu. Menurut kamu gimana? Ayo sebagai dengar pakai. Nggak usah takut salah. Berani kotor itu baik, kan gitu kan kata Linso. Jadi iklan itu. Udah terwujud belum? Ayo. Ya, nggak usah ragu-ragu. Ya. Menurut saya kayak yang tadi Abah katakan, untuk sekarang ini sih bisa ya Bah, maksudnya bisa dikatakan sudah terwujud. Nah, jika anak-anak bangsanya gitu, Nggak usah terlalu dekat, kalau jangan kenceng banget di sini, santai ya gitu. jika Kalau anak, terus kenceng banget makan. jika anak-anak bangsanya itu ya tetap kayak gimana ya Bah, Ini mestinya pasangannya Sodik sama Putri, jadi ada ngimbangin. Ini pemalu dong aja nih. Iya. Ayo Putri, ada mau imbangin? Ini satu penyakit mahasiswa yang harus kamu lawan. Ya, harus kamu lawan. Ini menghalangi kemajuan kamu. Jadi artinya kita harus berani coba bayangin aja deh, itu yang teriak-teriak mahasiswa teriak-teriak di DPR, emang pada punya itu tuh bekal enggak, asal ngomong tuh banyakan. Makanya kemudian mereka berani bikin petisi ke Mahkamah Konstitusi tapi tanda tangan dipalsu. Itu aja bukti bahwa mereka tuh nggak punya pikiran. Ya kan, masa nggak kepikiran seperti itu, kan aneh tanda tangan dipalsu. Artinya terus ada lagi yang bilang bahwa zaman Pak Harto lebih bebas, lebih enak. Itu kan dia ngalamin juga enggak, dia gak tahu juga pengalaman, asal ngomong aja. Artinya ya memang kita harus berani tampil. Makanya saya tuh terus terang aja insya Allah akan saya terusin lagi cara seperti ini supaya kamu jadi terbiasa. Makanya saya bilang tadi sah-sah, nanti kamu saya ajak untuk wawancara melalui Zoom aja, kita ngobrol melalui Zoom, jadi enak, macam-macam ngomongan, melatih kamu juga seperti ini kan, melatih kamu juga. Jadi apa namanya, nggak perlu lah kita itu terlalu nggak pede. Ketahanan nasional, kembali ke pertanyaan tadi, ya sebenarnya alhamdulillah so far Indonesia dibandingkan dengan negara lain ekonominya cukup baik, dan juga kalau dilihat dari ketika kesejahteraan rakyat, ada sih yang bilang tuh aneh-anehan, katanya zaman sekarang ini katanya Indonesia sudah balik lagi seperti zaman penjajahan Belanda. Apaan sih itu, orang asal ngomong aja. Di mana bukti sekarang orang mau kerja, kamu kumpulin botol bekas aqua aja bisa jadi duit kok. Ya kan, kumpulin kardus bekas bisa jadi duit kok. Apa aja bisa, asal mau. Kalau nggak mau ya susah. Mana ada orang bisa dapat. Sedangkan kata Allah sendiri, tidak ada makhluk melata di bumi kecuali ada rezekinya. Artinya rezeki sudah tentukan, cuma melata dulu dong. Masa meok mau enak ogah kerja? Nggak boleh, ayo kerja dulu. Sementara di negara lain loh, seperti di Sri Lanka, benar-benar itu total kagak ada duit tapi nggak laku karena duitnya kebanyakan tapi nggak ada nilainya. Gimana? Indonesia kan alhamdulillah, walaupun singkong harganya makin naik, yang tadinya singkong goreng 1.000 sama biji ya, sekarang 2.502. Tapi kan geserannya sedikit. Masih lah kita gampang beli singkong goreng, beli beli roti, masih aman-aman aja semuanya. Kasus minyak goreng sih kemarin. Hah? Kasus minyak goreng. Iya. Yang harganya dikejar mati-matian itu. Itu tadi yang seperti saya bilang, memang ada permainan orang-orang tertentu, tapi kan bisa diatasi. Ya kan, nggak berlanjut, nggak berkepanjangan. Ya itulah namanya suatu organisasi, apalagi negara. Organisasi BEM aja kalau kamu ikutin pasti ada yang rese. Pasti ada aja, ada yang benar, ada yang nggak benar. Di antara mahasiswa itu ada yang berniat baik, ada yang culas. Itu biasa, itulah namanya manusia. Kepala boleh sama pitak, tapi kan lain-lain isinya, ya kan. Jadi bisa beda-beda.
Oke, ada lagi pertanyaan? Terwujud atau enggak jadinya inti kesimpulannya? Udah terwujud, cuma memang harus dipertahankan, harus terus menerus ditingkatkan. Caranya adalah mahasiswa sadari ininya, fungsinya sebagai orang yang lagi belajar ya memang pertama ya memang harus jangan sampai dikalahkan oleh mager, jangan sampai. Terus yang kedua, jangan punya curiga-curiga lah sama dosen. Saya kadang-kadang suka sedih juga ya itu tadi disuruh sharing katanya dikerjain sama dosen ya, padahal saya ya dalam arti seperti ini saya berusaha menunjukkan kepada kamu orang yang sudah usianya lumayan lanjut, sudah mulai lanjut, tapi kan tetap aja semangat setiap hari bisa upload. Caranya gimana? Kamu sendiri mungkin nggak kepikir ya, bagaimana sih Abah cari konten terus menerus setiap hari ya, nggak ada revolusinya loh setiap hari. Artinya kan menunjukkan kepada mahasiswa, terutama kepada kamu yang memang udah punya akun, bagaimana mengembangkannya. Terus berpikir nih ya, kalau misalnya kita terbiasa berpikir, ide itu muncul sendiri. Caranya apa? Banyak baca, banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak melihat, banyak mengamati, banyak observasi ya begitu. Tapi kalau kamu cuma mager tidur-tiduran, inspirasi dari mana yang datang malah jin ntar. Iya, yang datang apaan? Tapi kalau kita YouTube kan kita mau tahu apa aja sekarang gampang kok lihat YouTube. Saya aja kalau ngajar itu kan sebelum ngajar saya lihat dulu. Saya udah tahu materinya, tapi how to delivery-nya kan bisa beda-beda. Masa kelas kamu dengan kelas yang sebelah sama aja walaupun sama-sama PPKN. Tapi kan titik poinnya, entry point itu harus beda. Saya maksudnya kalau di kelas 2E ini, kalau di 2F saya masuk dari sini, walaupun intinya sama, tapi kan saya nggak mungkin ngomong dengan bahasa yang persis sama. Mau saya rekaman, mau saya robot kan enggak. Bahasanya pasti beda, entry pointnya beda, tapi kalau dilihat dari intinya sama gitu loh. Caranya adalah dengan kita memperkaya ya nonton YouTube jangan lihat TikToknya aja lepas satu-satu apa sih. Nah, kan begitu deh. Ada lagi yang sekarang yang berjilbab aja sekarang aneh-aneh juga. Ampun dah, itu mah biarin aja oknum mah. Ya, kita mah jangan lah. Yang rugi dia sendiri kok. Harga diri dibuang-buang, yang rugi yang siapa gitu. Oke, Putri, ada lagi? Silakan. Bah, saya ingin bertanya, Bah. Nah, kan di televisi ini kan banyak banget yang kayak yang diundang di TV-TV itu tuh orang-orang yang viral gitu, Bah. Sedangkan tanpa prestasi gitu, Bah. Sedangkan yang banyak prestasi itu tuh malah jarang gitu. Terus tontonan di TV pun lebih banyak FTV kayak cinta-cintaan. Nah, ini bisa merusak ketahanan nasional ini, Bah. Apa jati diri bangsa juga gitu, Bah. Oke, good, pertanyaan bagus. Ya, nggak usah jauh-jauh. Contohnya channel si Abah. 498 video udah saya lempar, tapi nggak nyampe tuh, nggak dapat tuh. Kenapa? Yang nonton sepi. Walaupun saya didukung paling kurang satu semester sekarang ini anak saya ada 175 orang. Dan setiap kali saya ini kan paling enggak 20 menit kali sekian banyak, sebentar saya udah dapet tuh. Harusnya ya, tapi nyatanya enggak tuh. Kenapa? Nggak menarik. Coba kalau TikTok, kalau yang aneh-aneh, ya kan pasti viral. Wah, itu sifatnya manusia ya. Senangnya begitu mau diapain? Makanya seharusnya saya ini memancing juga. Artinya bagaimana saya membuat suatu konten yang disenangi anak-anak muda, tapi tetap konten pendidikan. Tapi agak sulit utusan. Agak sulit memang. Biasanya yang serius itu ya begini, tapi kemudian kalau yang begitu harus begitu gitu ya. Tapi ini justru jadi tantangan. Saya mikir gimana ya. Makanya saya semestinya senang dengan kerjasama dengan anak-anak muda, misalnya dengan Salsa, dengan saudara siapapun juga yang bisa memikirkan gimana sih caranya membuat konten pendidikan tapi yang bisa disenangi anak-anak gitu. Saya juga nggak enak kalau terus-terusan nyuruh nonton dong ya enggak. Saya maunya kan kesadaran orang nonton, maunya begitu kan. Apakah ini kemudian nanti akan menjadi suatu hal yang mempengaruhi ketahanan nasional? Kalau skalanya masih bisa. Kalau terus-terusan, dan kembali lagi kepada diri kita sendiri juga sih. Ya kita nonton gituan apakah terpengaruh?
Kalau kita nggak terpengaruh, ya biarin aja, sekedar tontonan aja. Tapi kalau kita sendiri orang yang nggak punya jati diri, yang nggak ada backgroundnya, pendidikan agama, pendidikan sosial dan sebagainya, maka kemungkinan kita jadi orang yang gampang diwarnai orang lain. Maka secara keseluruhan masyarakat yang mungkin saja ketahanan nasional akan terpengaruh. Akibatnya apa? Masyarakatnya kan jadi orang-orang yang orang-orang yang gampang keracunan ya, orang-orang yang gampang dipengaruhi, bisa saja. Tapi kalau misalnya masyarakatnya adalah manusia-manusia yang cerdas, yang dewasa, nah insya Allah ya seperti itu sekedar jadi tontonan aja. Makanya saya tetap semangat untuk membuat konten-konten pendidikan. Besoknya setelah kamu kan udah dapat teman terakhir, kan ada lagi masa berikutnya saya buat lagi seperti itu. Insya Allah saya akan begitu. Kenapa? Ya inilah cara saya. Saya punya prinsip. Ketika kita mengetahui itu masalah, nggak boleh berhenti cuma sama Tuhan. Nggak boleh berhenti sama Tuhan. Apapun yang penting adalah kontribusi kita. Saya sering sama teman-teman tuh, wah pada ngeluhin begini. Emang ada pengaruhnya kalau kamu tuh ngeluh, apalagi kamu nyala-nyalain pemerintah begini. Cuma komplain aja, nyinyir begini. Nggak usah. Yang penting di lingkup kamu sendiri apa yang bisa kamu kerjakan. Sebagai dosen apa yang kamu bisa kerjakan. Sebagai warga masyarakat apa yang bisa kamu kerjakan. Sekecil apapun ya. Yang penting ada usaha. Sedangkan Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan umat manusia. Ketika Nabi kemudian merasa sedih, banyak orang yang nggak mau nurut, kafir Quraisy itu tetap musyrik, sampai Nabi kemudian merasa sedih, itu ditegur oleh Allah. Memang kamu mau rusak diri kamu sendiri kalau orang untuk kamu nurut, biarin aja, yang penting kamu nyampein. Perkara mereka itu kemudian mau nurut itu kan urusan kamu. Fazakir innama anta muzakkir. Ingatkanlah, dan ingat kamu hanya sebagai pengingat. Lasta alaihim bimusaitir, bukan kamu yang berkuasa atas mereka. Nah, jadi artinya saya sebagai dosen ya berusaha, ya kamu sebagai teman di antara teman kamu ya berusaha, putih juga begitu. Yang penting usaha aja, perkara hasil mah terserah Allah. Jangan sampai kita tahu masalah tapi kita cicing aja, malah kita termasuk orang yang suka nyinyir. Itu saya nggak suka itu. Ada orang yang kerjanya nyinyir mulu, ya kan, kerjanya ngeluh mulu. Indonesia saat ini seperti saya bilang, walaupun mungkin belum seperti yang kita harapkan benar, tapi alhamdulillah so far kita aman. Asal mau bekerja, asal mau bergerak, ada dapat duit, kumpulin kardus bekas, kumpulin botol aqua, kumpulin sampah. Ya kamu kalau nggak mau dapat duit ya gengsi, itu banyak sekali. Kan ada juga orang tuh, Pak, permisi Pak, boleh nggak saya bersihin gotnya? Ada nggak itu teman kamu? Ada orang itu. Ya silakan, dia bersihin tuh got, dapat dia duit. Artinya kan asal mau, ya kan. Tapi nggak ada situasi yang mengancam keamanan kita, yang membahayakan jiwa kita, enggak. Alhamdulillah Indonesia. Jadi so far Indonesia aman, alhamdulillah. Ketahanan nasional cukup tinggi. Tetapi kalau penyakit baik internal maupun eksternal tidak dibenahi, ya mungkin aja nanti keadaannya jadi berubah. Oke, saya kira untuk kali ini cukup saja. Ya, silakan Putri kalau mau ditutup. Baik, sekian topik pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.